Judge Kevin Mullins was shot and killed by the town sheriff right inside his office. News 5 has obtained a video release from the incident involving Letcher County, Kentucky Sheriff Sean Mickey Steins allegedly shooting and killing District Judge Kevin Mullins in his chamber. Berhenti sejenak. Bagaimana Hakim Kevin Mullins bisa sampai menatap laras senjata yang dipegang oleh sheriff yang dulu pernah ia sebut sebagai sahabat? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke masa lalu. Ini adalah kasus kejahatan nyata yang tidak biasa dan mencekam karena semuanya terekam kamera. Kita sudah tahu jawaban atas pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Namun, satu pertanyaan penting masih belum terjawab. Mengapa? Mengapa Sheriff Mickey Stein membunuh sahabat lamanya, Hakim Kevin Mullins? Sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat apa yang terekam kamera. Sheriff Mickey Stein dan Hakim Mullins bersama-sama di ruang hakim sebelumnya hari itu. Beberapa saat sebelum makan siang, Sheriff pergi sendirian dan berjalan keluar gedung pengadilan. Pada titik ini, tidak ada tanda-tanda ketegangan yang terlihat antara Sheriff Stein dan Hakim Mullins. Anggota kelompok lainnya segera menyusul, menuju restoran terdekat, seperti yang telah mereka lakukan berkali-kali sebelumnya. Tidak lama kemudian, sheriff bergabung dengan mereka. Selama makan siang, para saksi kemudian mengingat mendengar Hakim Mullins memberitahu Sheriff Stein, "Saya rasa kita harus bertemu dan berbicara nanti di kantor saya." Tidak ada yang terlalu mempermasalahkan hal itu saat itu, tetapi percakapan itu tidak akan pernah terjadi seperti yang diharapkan siapapun, karena dia pergi begitu saja saat dia datang. Bersama pendeta Michael Clark, dia membantu mengantarkan beberapa kotak makanan sore itu. Anggota kelompok lainnya kemudian kembali ke gedung pengadilan tempat Hakim Mullins masih memiliki kasus yang dijadwalkan untuk hari itu. Tidak lama kemudian, Sheriff Stein kembali bersama pendeta Clark dari tempat pengiriman dan berjalan ke ruang hakim. Sheriff memberi isyarat dengan tangannya, meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan. Dia menutup pintu di belakang mereka dan duduk di seberang Hakim Mullins. Video tersebut tidak memiliki audio, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dibicarakan kedua pria itu. Awalnya, percakapan itu tampak tenang. Kemudian, Sheriff Stein melihat ke bawah ke ponselnya, mencoba melakukan panggilan video, tetapi setelah beberapa kali gagal, dia menjadi frustrasi. Dia meminta ponselnya kepada Hakim Mullins. Saat ia memutar nomor, ia tampaknya menyadari bahwa panggilan yang sama telah dilakukan dari perangkat hakim. Saat itulah sikapnya berubah. Sheriff mencabut senjatanya dan melangkah ke arah hakim. Hakim Mullins mulai bangkit, tetapi Stein memerintahkannya untuk duduk. Ia mengunci pintu. Hakim, yang kini terpojok, tidak melawan. Ia tampak mencoba berunding dengan sheriff, berharap dapat menenangkannya dengan kata-kata alih-alih kekerasan. Namun kemudian tembakan dilepaskan. Sheriff meninggalkan ruang sidang, lalu berbalik, masuk kembali untuk memastikan semuanya sudah berakhir. Orang-orang di dalam gedung pengadilan mendengar suara tembakan. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Tetapi karena takut akan keselamatan mereka, mereka mulai berlari, meninggalkan gedung dengan panik.
Beberapa saat kemudian, seorang petugas keamanan, atau mungkin pegawai gedung pengadilan, menemukan pemandangan mengerikan di dalam ruang hakim. Sementara itu, Sheriff Stein dengan tenang berjalan keluar dari gedung. Setelah meninggalkan ruang hakim, Sheriff Stein tidak berlari. Ia kembali ke lorong dan menyerahkan diri kepada petugas yang datang. Orang-orang yang sama yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Petugas dengan cepat melucuti senjatanya dan memborgolnya. Teman-teman dan kolega Sheriff, yang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, mencoba menenangkannya. Mereka mendesak petugas yang datang untuk tidak menyakitinya, karena mereka masih berusaha untuk mempercayai apa yang telah mereka saksikan. Para saksi menggambarkan Sheriff Stein sebagai orang yang bingung, hampir terlepas dari kenyataan. Dia tampak tenang, tetapi menjaga jarak, seolah-olah tidak menyadari apa yang baru saja terjadi di sekitarnya. Mereka yang mengenalnya mengatakan seolah-olah dia tidak sepenuhnya sadar, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang rusak. Tampaknya Sheriff Stein sedang mengalami gangguan psikologis yang parah. Dia tampak sangat paranoid, yakin bahwa rekan-rekan petugasnya, beberapa di antara We can't take you in the electric. I don't want to go out and get in the vehicle now, so. Well, Well, at some point you have to do that. we'll figure something out. I understand it. How about a room right here for right now? Yeah, we're just doing a room right Body here. cam. My body cam's like, Nikki, you know me. I would never do anything to you or her. Is that what You you're want worried? Is multiple that officer escort because at some point you're leaving this building. is that what you're worried about? I want as many officers as you can get to take me somewhere. Hang on. Well, we could Downstairs to the jail here. we can make that. We can. Downstairs to the jail here. That's not your request. You can't make that request. Because we're the sheriff of Letcher County, we would put you at risk by taking you down there. They will put me in a single cell. I've seen it done with officials in the past before that's committed crimes. I can be in protective custody down there in a single cell out front. You feel safe in the Letcher County Jail. If you feel safe in Letcher County Jail, I mean, we can talk to everybody. About That's this. fine. We're trying to keep your best we was interest. just I worried don't about feel you. safe in population, but they can keep me in Single. single. I'll stay in single Right. cell. Well, you know, forever. if you feel safe there, then we'll try to make that happen. Okay. Let me run that by your supervisor. And Okay. we're trying to protect your interest by not taking you down there. Yeah. But if that's something you're comfortable with, then we can look into it. Okay. Let's see. I just hate to get in a vehicle with. Where are you going to take me to then? And who's going to take me? I would take you, We don't know that yet, but you have to leave this courthouse. at some point. Mickey. I would take you. You know me. We've known each other our whole lives. You know I'm not going to do anything for you. What's going on? What happened? Where was your daughter at? You was asking about her. Di mana putri Anda? Dia bertanya tentangnya. Sheriff tampak yakin dia akan dituntun menuju eksekusinya sendiri. Dia memohon kepada rekan-rekan petugasnya, memohon mereka untuk tidak melakukan ini padanya. No, you're. So, Come on. Come on, Mickey. Mickey. Nothing. There's two body cams right, Mickey. It's all you'll put it in as a digital recorder. You know. So that will look the guy and show you that it's running. Look. The No, polo out there. we've known each other a long time. Look, it is recorded. And That one's recorded. Mickey, like I said, Has a we've known backup each other. recorder running. I ain't gonna let nothing happen to you, okay? Oh yeah, let's slow down. What Can't do talk in you? the hallway of the courthouse. Yeah, there's people here. We'll make sure. I mean, there's people in that room. There's people in that room. We'll make sure you're okay. So what's the problem? I mean, I'll get another one. I'll put one on me. You want that? Will that be okay? But I can't be there. I don't feel safe. Mickey, Come on. listen. And I've worked with you all for years, man. Years. I don't feel safe. Yeah. Here, I'll tell these boys to stand in front of the front door so we don't have no witnesses.
Guys, now give me a fair trial. Come on, make sure I get somewhere safe and give me a fair trial. You will. But, we got to know the information, what led to this. And you know that because there's a lot more to this story than what just happened, I'm sure. Oh, wow. So we want to hear it If I can see my daughter in person here before you leave. Is that what you want? at the jail. At the jail. Yep, at the jail, through the screen, on the phone, I want to see my daughter in person. And then after that, I'll tell you everything at that jail. Well, in front of cameras, video recording. Where's your daughter at? Where's your daughter? How do we track her down? Where's she at? She was at LCC earlier. She was at LCC. What is- I talked to her. So now, Mickey, I want to kind of, for your daughter, let's talk about this for your daughter, okay? If she finds out that her dad is being arrested for shooting the judge, and she's in high school. I didn't know how old she was, so I didn't know. So she's in high school. What is she, a senior? That's going to be hard. She will want to see me. She will want. Now, come on, guys, be fair to me now. I am being fair. That's the only thing I just wanted you to think about that. How is she 18? Be fair to me now, guys. Well, hold on. Is she 18? Be fair to me now. No, I'm asking you. Come on, I want to see my daughter in person. Is she 18? I want to see my daughter in person. How You got a old is kid? Because if she's, I got grandkids. I yeah. got 5 grandkids. 5 grandkids. Listen to me. I just want to see my daughter. If she's not 18, we're going to ask your wife. We have to ask your wife if it's okay. You know that. Is she 18? Christine and LaShawna both said they were both on their way here. Okay. They were in here. There's all kinds of people in here just running around chaotic. So Okay. how am I going to tell you what happened? Just don't beat on me. Well, you going to be Don't kill done. me. Don't stab me. Don't torture me. Nothing like that. Nothing like that will happen. The sheriff was visibly terrified for his life. He kept pleading with his former colleagues, begging them not to kill him. Come on now, guys. Carol, you're good. Come on. That's right here. Don't let them do this to me. Come on, guys. Come on now. Come on now. Nobody's going to do a thing to you. You walk yourself, okay? No, there's gloves there and everything. Come on now. Gloves. Come on now. That's from EMS. No. Keep going. Now, Keep going. Come on. You're all right. Now. Y'all don't kill me now. Sheriff dikawal ke ruang bawah tanah gedung pengadilan tempat sebuah kendaraan pengangkut menunggu untuk membawanya ke pusat penahanan Leslie County sekitar 1 jam perjalanan. Di lorong-lorong gedung pengadilan dan kemudian selama pengangkutan. Sheriff tetap dalam keadaan panik, memohon berulang kali kepada mantan rekannya untuk tidak membunuhnya. Come on. You're all right, mate. No, I told you, we're going to get out here. Come on. So, Mickey, was this anything to do with your daughter? Just a yes or no. I mean, was this anything to do with your family? Selama perjalanan, rekannya mencoba bertanya apakah ini ada hubungannya dengan putrinya, tetapi tidak ada jawaban yang pernah diberikan. Mantan Sheriff Letcher County Sean Mickey Stein telah mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Hakim Distrik Kevin Mullins. Di dalam ruang sidang, jaksa memutar rekaman pengawasan. Rekaman yang sama menunjukkan Stein di dalam ruang hakim beberapa saat sebelum penembakan. Motifnya masih belum diungkapkan secara resmi. Sejak penangkapannya, Stein ditahan tanpa jaminan. Jaksa menuntut hukuman maksimal atas pembunuhan seorang pejabat publik. Sementara pembela bersikeras bahwa dia tidak berisiko melarikan diri dan terus mendesak jaminan. Pengacara pembela mengatakan Stein dalam kondisi psikosis aktif dan tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mereka juga menyarankan agar dakwaan dikurangi dari pembunuhan menjadi pembunuhan tidak disengaja, dengan alasan dia bertindak di bawah gangguan emosi yang ekstrim, bukan niat yang direncanakan.
Seorang petugas polisi bersaksi bahwa Stein mengatakan kepadanya bahwa dia takut akan nyawanya dan yakin seseorang sedang mencoba mengambil keluarganya darinya. Saya I was told that Sheriff Steins had tried to call his daughter, and he had tried to call his daughter from the judge's phone also. He was mostly calm, I thought. I mean, I talked to him, but he didn't say nothing about why this had happened. But he was calm. He was kind of afraid that basically all he said was, "Treat me fair." That's basically the comments he made. Okay. Did he also make a statement about, I didn't see it in the citation here, somewhere along the line I saw a statement being attributed to him about protecting his family? I wasn't present, but when he was taken into custody, I was told by one of the other officers that were there that he made the comment, "They're trying to kidnap my wife and kid." Kasus ini masih dalam tahap pra-peradilan. Usulan mengenai bukti, tempat, dan jaminan masih diperdebatkan, dan belum ada tanggal persidangan yang ditetapkan. Selama berminggu-minggu, pertanyaan itu bergema di kota kecil Whitesburg. Mengapa? Mengapa seorang sheriff yang disegani masuk ke ruang hakim dan menarik pelatuk pada seorang pria yang pernah dia sebut sebagai teman? Mereka yang mengenal Sheriff Stein mengatakan bahwa dia mencintai putrinya lebih dari apapun dan akan melakukan apapun untuk melindunginya. Stein telah mengunggah video lip sync yang ceria dengan putrinya yang menyanyikan lagu I Shot the Sheriff. Saat itu tampak seperti momen konyol ayah anak, tetapi sekarang terasa menghantui. Di ruang sidang, seorang petugas bersaksi bahwa Stein mengatakan kepadanya bahwa dia mengkhawatirkan keluarganya, bahwa seseorang mencoba mengambil mereka darinya. Dan dia telah mencoba menelepon putrinya dari telepon hakim. Di sana juga dia berkomentar, "Mereka mencoba menculik istri dan anak saya." Ketika dia duduk di seberang Hakim Mullins mencoba menelepon, mungkin dia yakin jawaban atas ketakutannya sudah ada di telepon itu. Selama perjalanan ke pusat penahanan, salah satu petugas mencoba menghubunginya, menanyakan apakah semua ini karena putrinya atau keluarganya. Jadi, Iki, apakah ini ada hubungannya dengan putri Anda? Ya atau tidak? Maksud saya, apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Anda? Apakah penembakan itu merupakan tindakan perlindungan yang putus asa atau delusi? Yang lain menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Pendeta Michael Clark, yang menghabiskan pagi hari dengan Sheriff Stein mengantarkan kotak makanan, kemudian bersaksi bahwa Mickey tampak cemas, hampir terganggu. Dia memberitahu pendeta itu bahwa dia akan dipindahkan ke daerah yang jauh, lokasi di luar rute biasanya, dan itu membuatnya tidak nyaman. Beberapa jam kemudian, para saksi menggambarkannya sebagai orang yang jauh, bingung, hampir tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Pembelanya sekarang mengklaim bahwa dia dalam kondisi psikosis, seorang pria yang tersesat dalam pikirannya sendiri. Jika itu benar, maka penembakan itu mungkin bukan tindakan kemarahan, tetapi kegilaan. Teori lain melukiskan gambaran yang lebih gelap. Hakim Mullins memiliki reputasi memberi kesempatan kedua, sering mengirim terdakwa ke program pemulihan kecanduan alih-alih penjara. Tetapi beberapa orang dalam mengklaim bahwa program-program itu tidak semulia kelihatannya. Dana yang dimaksudkan untuk rehabilitasi mungkin telah berubah menjadi keuntungan pribadi. Jaringan uang, pengaruh, dan kesepakatan rahasia yang tersembunyi di balik dinding gedung pengadilan. Pendeta Michael Clark telah menghadapi tuduhan pelanggaran keuangan di masa lalu. Dan pria yang terlihat di ruang hakim pagi itu, Daryl Field, adalah seorang advokat pemulihan yang terkait dengan program rehabilitasi yang didanai pengadilan di seluruh Letcher County. Jika Stein menemukan penyimpangan atau korupsi dalam sistem itu, konfrontasinya dengan Hakim Mullins mungkin bukan tentang kegilaan, tetapi tentang pengkhianatan. Dan kemudian ada teori yang paling mengganggu dari semuanya.
Beberapa bulan sebelum penembakan, dua wanita, mantan narapidana, menuduh Hakim Mullins dan beberapa orang lainnya di gedung pengadilan melakukan eksploitasi seksual. Mereka menggambarkan sistem penyiksaan seksual di mana narapidana wanita diduga dijanjikan bantuan sebagai imbalan atas tindakan seksual. Salah satu dari mereka mengaku telah melihat video Hakim dengan seorang wanita muda di dalam kantornya. Yang lain mengatakan bahwa pria-pria kuat dalam penegakan hukum terlibat. Jika itu benar, maka Sheriff Stein mungkin percaya bahwa dia tidak sedang menghadapi seorang teman, tetapi seorang monster. Seorang mantan narapidana dan pecandu yang sedang dalam masa pemulihan telah mengemukakan klaim yang meresahkan tentang mendiang Hakim Kevin Mullins. Dia mengatakan bahwa hakim tersebut menggunakan posisi otoritasnya untuk menekan wanita agar menjalin hubungan yang tidak pantas, dengan menunjukkan bahwa kerjasama dapat menghasilkan perlakuan yang lebih baik di pengadilan. Tia Adams mengingat pertama kali bertemu dengan Mullins ketika dia masih remaja dan Mullins menjabat sebagai asisten jaksa persemakmuran. Apa yang awalnya merupakan hubungan yang meresahkan, katanya, kemudian meningkat setelah dia memasuki sistem peradilan sebagai terdakwa. Dia ingat mengunjungi kantornya dengan dalih mempelajari prosedur hukum hanya untuk mengalami perlakuan yang tidak diinginkan dari waktu ke waktu. Ia menggambarkan bagaimana ia dan para perempuan lainnya merasa terpojok, takut untuk berkata tidak, khawatir akan kehilangan kasus mereka atau bahkan hak asuh anak-anak mereka. Jika Anda sakit dan menggunakan narkoba, maka Anda menyimpan rahasia mereka. Saya menggunakan kokain di mejanya di kamarnya, dan saya pergi ke sana untuk belajar mengambil deposisi malam itu setelah bekerja. Dan dia ada di sana sendirian dan dia tidak mengajari saya cara mengambil deposisi. Saya akhirnya memberinya oral dengan kemeja saya ditarik ke bawah dan dia melemparkan uang ke wajah saya. Anda hanya pergi menemuinya, pergi saja ke kamarnya kapanpun atau mengetahui bahwa sebagai narapidana ketika Anda di penjara mereka akan membawa Anda ke atas. Mereka membawa Anda ke kamar dari penjara. Seks, narkoba, itu bervariasi, terkadang hanya Anda, terkadang beberapa lagi. Menurut Adams, para perempuan dari penjara Letcher County, yang terletak di bawah gedung pengadilan itu sendiri, terkadang dikawal ke atas setelah jam kerja karena dugaan pertemuan ini. Dan kemudian pada titik itu, saat itulah dia mulai memperkenalkan saya kepada teman-temannya, pengacara lainnya, dan kami akan mengadakan pesta seks dan melakukan pertunjukan serta berhubungan seks dengan mereka demi uang. Di kabin yang berbeda, ada sebuah apartemen di dekat Thornton yang biasa mereka gunakan yang memiliki langit-langit cermin, tempat tidur, ayunan seks, dan semua hal itu. Tidak, dan mereka akan memastikan untuk membuat Anda merasa sekecil, terdegradasi, dan diremehkan sebisa mungkin untuk merampas kekuasaan Anda. Anda tahu. Adams yakin Stein tidak terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut, meskipun dia curiga Stein mungkin menyadarinya. Saya rasa Stein tahu, katanya, namun satu hal yang dapat saya katakan, dia tidak pernah bersikap tidak pantas terhadap saya. Sepengetahuan saya rasa dia tahu, namun satu hal yang saya tahu adalah dia tidak pernah bersikap tidak pantas terhadap saya. Kantor Administrasi Pengadilan Kentucky telah membantah menerima pengaduan resmi apapun tentang Mullins. Bahkan, mereka mencatat bahwa satu-satunya tuduhan yang tercatat berasal dari Mullins sendiri tentang pelanggaran oleh staf pengadilan. Namun Adams bukan satu-satunya yang membuat tuduhan ini. Pada bulan Desember, mantan narapidana lainnya, Sabrina Atkins, mengatakan kepada penyelidik negara bahwa dia juga melihat perilaku yang mengganggu. Dalam sebuah wawancara yang direkam, dia menggambarkan menyaksikan Hakim dalam situasi yang membahayakan di dalam kamarnya. Ketika ditanya bagaimana dia bisa yakin, dia menjawab, "Saya pernah berdiri di hadapannya di pengadilan. Wajahnya tidak salah lagi." Tetapi dia punya beberapa rekaman video tentang beberapa hal di ruang hakim. Hal seperti apa? Hanya berhubungan seks dengan gadis-gadis dan semacamnya. Apa? Jelaskan. Apakah Anda sudah melihat videonya? Saya pernah melihat sebagian dan Anda tahu, mereka berhubungan seks dengan gadis-gadis agar bisa keluar dari penjara. Siapa yang berhubungan seks? Ben dan beberapa petinggi di sana. Siapa? Sang hakim. Dan sekarang, Anda melihat videonya. Ya, apa yang Anda lihat di video itu? Maksud saya, Saya pernah melihat Hakim Wellington berhubungan seks dengan seorang gadis. Siapa gadis itu? Saya tidak tahu karena saya tidak mengenal banyak orang dari Tempat saya tinggal. Di mana itu? Di kantornya, di ruang hakim. Apakah itu tempat yang sama saat Anda bertemu Ben? Apakah begitu cara Anda tahu itu adalah hakim di ruang hakim? Ya, dan ini adalah hakim yang... Tetapi Anda tidak tahu siapa gadis itu.
Tetapi Anda baru saja melihat hakim, kan? Apakah Anda yakin itu hakim? Ya, maksud saya, bagaimana Anda tahu itu hakim? Saya akan berada di depannya. Wajahnya cukup jelas di sana. Seperti yang saya katakan, satu-satunya tujuan saya adalah memastikan hal ini tidak terjadi pada orang lain. Saya benar-benar kesulitan dengan hal itu. Ini adalah pernyataan yang diberikan oleh Sabrina Atkins. Dia mengklaim bahwa wakil Jared Smith berjanji untuk membantunya dengan monitor pergelangan kaki GPS karena dia tidak mampu membayar biayanya dan tidak ingin kembali ke penjara dengan imbalan layanan seksual. Pertemuan itu, katanya, kemudian terjadi di ruang hakim. Smith sejak itu dituduh atau dilaporkan di media atas pelanggaran. Salah satu wakil sheriff sendiri, Jared Smith, diduga telah melakukan hubungan seksual dengan seorang narapidana wanita di dalam ruang hakim Mullen. Pengungkapan itu telah memicu klaim skandal penyiksaan seksual yang lebih luas di dalam tembok gedung pengadilan. Apakah Sheriff Mickey Stein seorang pahlawan, seorang ayah yang mencoba melindungi putrinya dari sistem yang dia yakini telah menjadi korup, atau apakah dia seorang pria yang diliputi oleh paranoia, terperosok lebih dalam ke dalam ketakutan hingga batas antara benar dan salah menghilang sepenuhnya? Kebenaran mungkin tidak akan pernah diketahui. Pengawasan gedung pengadilan memberitahu kita apa yang terjadi, tetapi tidak mengapa. Dan di aula yang tenang di gedung pengadilan Whitesburg, gema hari itu masih membekas. Sebuah pengingat bahwa bahkan mereka yang bersumpah untuk menegakkan hukum terkadang dapat kehilangan diri mereka sendiri karenanya. Apakah Sheriff Stein seorang pahlawan atau pria yang kehilangan kendali? Saya ingin mendengar pendapat Anda, bagikan di kolom komentar. Pilih video Anda berikutnya jika Anda menikmati drama ruang sidang, tindakan pengacara yang brilian, pelaku kekerasan yang mendapatkan balasan yang setimpal, atau kasus-kasus menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dan tonton video Anda berikutnya.